1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi dan mudah-mudahan Ananda beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang ibu cintai, pada hari ini kita telah memasuki pembelajaran 5 dan 6. Di subtema 1, tema 7. Nah, baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah belajar bagaimana rakyat Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah, serta bagaimana semangat persatuan dan kesatuan itu muncul untuk melahirkan sebuah pergerakan nasional. Sedangkan pada hari ini kita akan belajar tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda, perubahan wujud benda, menyanyikan lagu wajib, dan upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, baiklah anak-anakku, sekarang kita mulai ke pembelajaran. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Nah, Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Pada hari kedua, diikrarkanlah Sumpah Pemuda di Gedung Indonesia Clubhouse di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Sumpah Pemuda kemudian menjadi dasar perjuangan rakyat di setiap daerah untuk mempersatukan Indonesia, bukan lagi dengan mengatasnamakan daerah masing-masing. Jadi, adanya suatu tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Hingga saat ini, tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memberikan dua dampak nyata bagi Indonesia. Dampak pertama terlihat pada identitas organisasi pergerakan dari yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Setelah itu, pada tahun 1941, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) mengajukan usul kepada pemerintah kolonial agar kata Indonesia dengan resmi dipakai sebagai pengganti Hindia Belanda. Istilah Indonesia kemudian digunakan pada masa pendudukan Jepang. Selain identitas baru, peristiwa Sumpah Pemuda juga membuat lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini dikumandangkan beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Sejak dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan
dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai suatu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda ini, dinyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia
Anak-anakku, pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional, tidaklah hanya semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja. Akan tetapi, kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar dalam usaha-usaha pergerakan nasional. Apa sajakah yang dilakukan oleh kaum perempuan? Mari kita simak bacaan yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Anak-anakku, Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta dilaksanakanlah Kongres Perempuan Indonesia ke-1. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia, PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan perempuan. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII, Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kemudian, pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Sedangkan Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyonya Emma Puradirja dan membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati pula tanggal lahir PPI yaitu tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Anak-anakku, peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Karena kebudayaan nasional itu merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Apa sajakah upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional di Indonesia? Nah, yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua,
kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain, serta mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Itulah upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui beberapa perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Selain itu, terdapat juga perubahan wujud benda yang lainnya, yaitu mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mencair adalah proses perubahan dari wujud padat menjadi wujud cair. Sedangkan membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Nah, mencair ini adalah memerlukan kalor, sedangkan membeku adalah melepaskan kalor. Contoh peristiwa mencair adalah es batu yang dibiarkan di bawah terik mentari dan berubah menjadi air. Sedangkan contoh dari peristiwa membeku adalah air yang disimpan di dalam lemari es dan lama-kelamaan akan menjadi es batu. Peristiwa selanjutnya adalah menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air. Sehingga dalam peristiwa menguap ini, dia memerlukan kalor. Sedangkan mengembun atau kebalikannya adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, bulir-bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin, atau dalam peristiwa pengembunan di pagi hari. Kita sering menjumpai titik-titik air yang berada di atas dedaunan. Nah, peristiwa mengembun ini adalah peristiwa yang melepaskan kalor. Peristiwa perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah menyublim dan mengkristal. Pada peristiwa menyublim terjadi penyerapan kalor. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kamper yang lama-kelamaan akan habis dan tercium baunya. Sedangkan mengkristal adalah proses perubahan dari wujud gas menjadi padat. Dan peristiwa ini akan melepaskan kalor. Contohnya adalah peristiwa berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Contoh yang lain adalah pada peristiwa saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, itulah perubahan-perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Demikianlah anak-anakku materi pembelajaran pada hari ini. Kita simpulkan bersama bahwa pada hari ini kita telah belajar tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda serta Kongres Perempuan. Kita juga telah bernyanyi lagu Indonesia Raya 3 stansa. Dan kita telah belajar tentang
bagaimana upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, kita telah belajar tentang peristiwa perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, demikianlah anak-anakku. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Ananda semua di rumah. Baiklah anak-anakku, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.